Salam menjajua, nanti Bapak Turun Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar kalian semua? Tadi saya kan pemirsa, harapannya sehat-sehat lah ya. Oke, tadi saya kan pemirsa, lepas saya bawa opening setting, rambut saya kembang sana kembang sini, nanti orang ingat pula ini singa baru keluar dari sarang, jadi saya pergi, saya letak minyak, saya nggak sudah licin pemirsa, sudah berminyak dia. Sehat kalian udah masak sore ini pemirsa. Pemirsa, ternyata pemirsa tadi saya baca ya kan, katanya penyebab kencing manis yang pertama di Malaysia ini karena makan nasi katanya. Oh my goodness. Tapi iyalah, nasi ini kan dia mengandung gula juga ya, manis sekali ya. Jadi nggak usah sering-sering kita makan nasi lah. Kalau kata mama saya dulu pemirsa, makan katanya ya kan. Terus saya bilang, iya aku tak lapar mak, tadi udah makan mie aku. Apapun makan kena masuk nasi. Iya, apapun katanya nasi, gitu pemirsa. Kalau istilahnya kan kalau pengetahuan orang-orang tua, mereka ingat 3 kali satu hari itu harus makan nasi gitu pemirsa. Padahal kan nggak juga harus kayak gitu ya. Jadi tadi saya pas baca pun, oh iya ke. Cuman kalau kita kerja berat, ya nasi itu penting ya kan, tenaga. Ya udah jauh pula ceritanya pemirsa. Oke pemirsa, petang ini saya mau cerita kepada kalian sedikit pemirsa. Jadi waktu hari itu kita pergi ke Indonesia, yang last kita pulang itu bulan berapa? Itu bulan berapa hari itu? Bulan 2 kah? Bulan 1 ya? Jadi kalau kalian tengok hari itu, masa kita pergi itu, kita tuh tidak ada pergi yang katanya macam dulu kita first pergi pulang satu family, kan kita pergi beli baju untuk family semua. Pokoknya kita senangkan keluarga. Cuman yang kali kedua kita pulang hari itu semua, kita udah tak buat lagi. Sebenarnya kemarin itu suami saya ada bagi duit, jadi katanya nanti kalau ini macam kita udah standby lah. Jadi kata suami saya, nanti kalau kita mau bawa family pergi beli baju ke macam hari itu, ini kita sediakan duit katanya kayak gitu pemirsa, udah standby. Cuman saya pikir pemirsa, memang kita ini sayang family betul, itu udah pasti. Cuman katakan sayang pun ada juga batasnya, betul tak pemirsa, ya kan? Jadi kemarin itu saya pikir hari itu kan udah juga kita bawa semua keluarga beli baju, beli apa yang mereka suka gitu. Terus yang saya pulang sendiri pun ada juga saya shopping gitu bawa, tapi nggak semua saya bawa sih. Terus yang kali kedua, yang kali ini nggak harus dibeli lagi lah, karena kemarin itu pun saya sudah beli baju juga untuk mereka yang dekat-dekat dengan saya lah, macam nenek, makcik. Hari itu kan kita beli baju juga di kedainya lah, kedai makcik saya hari itu saya beli juga sampai berapa juga hari itu, pokoknya pilih lah gitu pemirsa. Jadi saya pikir nggak usah lagi pergi ke mall deh untuk belikan mereka baju, udah cukup kayaknya gitu ya kan pemirsa. Memang selagi kita ada duit itu tak salah kita berbagi, tapi berbagi biar berhemah, kata orang macam mana ya, biar sesuai lah gitu, jangan menghambur-hamburkan, nanti jadinya udah berbajir pula. Jadi kemarin karena kalau kalian tengok video masa kami balik kampung itu pun kita hanya buat video itu macam saya masak di rumah, masak untuk tukang, terus saya dengan suami saya pergi ke kebun kan, kayak gitu aja. Jadi uang yang kita sediakan itu pemirsa sisa gitu. Terus kalau misalnya ya dari ringgit kita udah tukar ke rupiah ya kan, misalnya tuh kita tukar 3.000 ringgit ke rupiah udah jadi 10 juta. Terus kalau misalnya rupiah itu lagi kita mau tukar ke ringgit, itu 10 juta tuh nggak akan jadi 3.000 ringgit lagi pemirsa. Mungkin 2.500 atau 2.400 gitu pemirsa, karena setiap penukaran itu dia akan berkurang gitu. Jadi kemarin pas uangnya itu dalam bentuk rupiah udah sisa, kata suami saya begini, ya udahlah simpan saja duit itu. Nanti kalau kita pulang lagi boleh kita pakai, katanya kayak gitu. Ya dia udah. Terus pemirsa, ada satu kejadian yang kemarin kami waktu balik kampung itu yang membuat saya kasihan pada suami saya itu. Kalau kalian tengok video kami waktu itu kan kita ada pinjam kereta abang angkat saya. Jadi kemarin itu kita pinjam, udah gitu kita bayar lah, macam kita selama 2 minggu di sana itu kita bayar itu sewa motor, terus repair. Rupanya waktu kami ke kebun pakai dia punya motor itu pemirsa, memang dia awal sudah cakap yang motor dia tuh tak sehat, problem gitu. Mati-mati aja mesinnya gitu, asik rosak saja. Suami saya pun setiap kali bawa tuh selalu dia pergi repair gitu. Hari ini repair 60.000, besok lagi 90.000, besok lagi pun dia tahu ya kan, orang Malaysia. Jadi pembengkel pun dia bagi harga yang tak masuk akal kadang-kadang. Jadinya waktu saya ikut pun saya tengok, kenapa motor ini mati, saya bilang sama suami saya. Jadi dia punya petrol tuh tak jalan, jadi kadang-kadang tuh harus ditiup. Bayangkan tempat petrol tuh ketika tiup-tiup berapa bau kan.
Terus ada suami saya nampak gitu. Yang tukang buat rumah kita itu, dia punya anak tuh motor dia tuh bagus. Terus kata suami saya, nanti kalau saya ada rezeki, kalau sudah tinggal di sini, saya mau beli macam itu motor lah. Kalau ini macam motor mau bawa pergi kebun, semua badan sakit. Dia kan tinggi pemirsa, motor yang biasa kita pakai itu dia agak pendek. Dia macam ini kan, sini sakit dia cakap. Kalau motor macam ini dia tuh sedikit senang, dia cakap kayak gitu pemirsa. Dia hanya cerita saja sih pemirsa. Terus saya pikir pun iya bagus juga ya kan pemirsa. Saya tadi beli seluruhnya ketat kali lah, malas pula saya nampak kalian seluruhnya ketat. Karena plan kita pulang itu pemirsa masih lama, cuman tadi adik saya kebetulan tuh 3 hari yang lepas tuh dia ada telepon, dia kata wah ada motor macam yang abang suka ini, dia jual murah, baru dia beli 2 bulan, wah dia jual murah ini, dia perlu duit, kau bayar dulu separuh, nanti lain bulan kau bayar separuh, katanya kayak gitu pemirsa. Terus saya bilang sama adik saya, mana motornya? Dia antarlah pemirsa gambarnya, inilah dia motornya pemirsa. Memang sesuai dengan yang diharapkan Singgam. Ini motor katanya dibeli tahun ini, tahun 2023. Kilometernya pun baru 1000 pemirsa, 1000 kilometer dia pergi. Jadi dia jual gitu pemirsa. Kemarin mereka beli cash, entah berapa puluh juta nggak tahu, cuman dia jual kepada kita itu seharga 5.500 ringgit pemirsa. Saya pikir nggak rugi karena ini motornya baru, katanya yang jual itu pun 5 tahun pakai itu dia berani jamin nggak akan rusak apa-apa gitu pemirsa. Jadi saya pikir karena kita juga ada memang keinginan mau menetap di Indonesia, nggak salah sih kalau misalnya sisa kemarin yang kita nggak pakai itu kan adik saya simpan. Jadi saya pikir bayar separuh dulu, dia kata bayar separuh pun angkat saja motor gitu, cuman dia belum bagi suratnya. Nah nanti lunas baru dia akan bagi surat. Cuman pemirsa, walaupun saya kata motor nih saya beli untuk suami saya, disebabkan di Indonesia semua harus nama saya pemirsa, seperti di sini kan semua nama Singgam. Nah di Indonesia memang saya beli untuk Singgam. Saya sebenarnya boleh pakai, tapi saya tidak akan pakai karena pertama motor ini sangat tinggi, saya sangat pendek. Jadi kalau saya mana-mana turun, saya harus mencari batu dulu untuk tempat kaki saya singgah gitu. Jadi nama saya juga memang motor ini, tapi ini untuk suami saya bawa nanti pergi ke kebun pemirsa. Saya rasa dia pasti sangat suka. Cuman rencana saya itu tadi adik saya sudah pergi ke rumah yang punya motor itu. Mungkin besok atau lusa dia akan bayar separuh. Singgem tak tahu sih, dia belum tahu. Kalau nanti dia tengok video saya ini, dia tahulah saya sudah belikan sesuatu untuk dia di Indonesia. Tapi kalau dia sampai pulang ke Indonesia dan nggak tahu, surprise juga. Tapi saya rasa mesti tahu punya lah. Dia kan rajin tengok saya punya video. Tapi sebelum Singgam tahu, kalian sudah tahu awal-awal. Macam mana menurut kalian pemirsa? Ini kita beli dengan harga sebegitu, mahal nggak? Kalau di Malaysia itu motor berapaan sih? Tapi ini memang sesuai pemirsa. Tengok dia punya tire bunga-bunga tuh. Saya rasa nggak akan jatuh di tempat yang licin-licin pemirsa. Makanya saya rasa ini sesuai untuk suami saya. Selain dari bodi motor itu yang tinggi. Tapi itu yang saya bingung pemirsa, kalau misalnya saya teringin mau ikut pergi ke kebun, di mana saya mau duduk ya? Tapi nggak apa-apa sih. Suami saya juga udah banyak belikan hadiah untuk saya. Yang duit yang katanya dipakai untuk beli ini beli itu, saya rasa ada batasnya kita mau menyenangkan keluarga pemirsa, ada batasnya karena kita juga punya keluarga, betul tak? Jadi saya rasa sudah cukup saya menyenangkan mereka. Saatnya juga, walaupun dia nggak minta, suami saya itu kata pakai untuk family. Saya juga ada perasaan pemirsa, kita juga yang kita bagi juga untuk keluarga saya selalu kan. Oke tak? Itulah dia hadiah yang saya beli pemirsa. Nah, mungkin besok atau lusa adik saya bayar baru dia akan bawa ke rumah. Tapi selama kita belum pulang ke Indonesia, mungkin Bapak Nirmal akan simpan di rumah saja. Saya bilang tadi simpan rumah, jangan pakai-pakai. Mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali panaskan mesinnya gitu pemirsa. Untuk suami saya. Baik saya kan? So itulah dia video kita hari ini pemirsa. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi video berikutnya. Bye.